Halo, selamat pagi, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan berbicara tentang polemik nasab Ba'alawi. Bagaimanakah seharusnya sebagai orang awam kita mensikapi hal ini? Kita mulai dari polemik Ba'alawi. Polemik mengenai nasab Ba'alawi atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan sebutan Sayyid atau Husaini, tergantung pada jalur keturunannya dari cucu Nabi Hasan atau Husain, seringkali menjadi topik yang cukup sensitif di masyarakat. Dalam berbagai konteks sosial dan agama, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh orang awam seperti kita ini dalam menyikapi polemik semacam ini, baik dari segi historis, teologis, maupun sosial. Nah, apa seharusnya yang dilakukan oleh orang awam? Yang pertama yaitu pahami konteks sejarah dan sosial. Polemik nasab Ba'alawi seringkali berhubungan dengan masalah sejarah, ya, seperti perbedaan interpretasi mengenai keturunan Nabi Muhammad serta bagaimana keturunan tersebut dihormati dalam tradisi Islam. Hal ini melibatkan banyak lapisan sejarah, budaya, dan sosial yang perlu dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, orang awam penting memahami konteks sejarah yang mendasari polemik ini, terutama terkait dengan peran sosial dan agama dari kelompok Ba'alawi. Yang kedua, yaitu toleransi harus dihormati. Toleransi menghormati sesama pemeluk agama Islam. Secara umum, Islam mengajarkan untuk menghormati orang yang memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad, termasuk keturunan beliau. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai status dan peran mereka sebagai orang awam, menjaga rasa hormat dan toleransi terhadap semua kelompok dalam masyarakat termasuk Ba'alawi adalah sangat penting. Misalnya, meskipun ada berbagai pandangan mengenai keturunan, mengenai keutamaan keturunan Nabi, menghargai kedudukan mereka sebagai simbol sejarah dan tradisi agama, tetap merupakan hal yang dihargai dalam masyarakat Muslim. Kemudian yang ketiga, hindari konflik dan sumber provokatif, karena ini bisa memperpecah keutuhan berbangsa dan bernegara, juga terutama dalam beragama. Nah, polemik mengenai nasab Ba'alawi ini jangan sampai memecah persatuan. Seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu perpecahan. Orang awam harus berhati-hati dalam memilih sumber informasi. Jangan mudah terprovokasi oleh berita atau pendapat yang cenderung memecah belah. Apalagi jika sumber tersebut tidak jelas atau tidak memiliki kredibilitas yang baik. Periksa kebenaran informasi melalui sumber-sumber yang terpercaya dan bijak dalam berdiskusi. Jangan terbawa emosi atau mengikuti pandangan yang bisa memperburuk hubungan antar kelompok. Kemudian yang keempat, fokus pada kesatuan umat. Dalam Islam, yang lebih penting daripada nasab atau keturunan adalah ketakwaan kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, orang awam sebaiknya mengedepankan prinsip kesatuan umat dan menghindari sikap mengarah pada perpecahan hanya karena perbedaan pandangan mengenai nasab. Mengingat bahwa Islam mengajarkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, penting untuk lebih fokus pada nilai-nilai ini daripada terjebak dalam perbedaan yang kurang substansial atau esensial. Yang kelima yaitu berpegang pada akhlak yang baik.
Polemik yang berlarut-larut seringkali menumbuhkan sikap saling tuduh atau menghina. Sebagai orang awam, yang penting adalah berusaha untuk selalu menjaga akhlak dan adab dalam berinteraksi. Dalam hal ini, ajaran agama sangat menekankan perlunya menjaga lisan dan perilaku agar tetap dalam koridor kebaikan. Contoh nyata, dengan menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat atau merugikan orang lain, serta lebih mengutamakan sikap saling menghormati dan memaafkan. Yang keenam, jangan terjebak pada fanatisme. Seringkali polemik semacam ini dapat mengarah pada sikap fanatisme terhadap kelompok tertentu. Orang awam sebaiknya berhati-hati dalam mengadopsi pandangan yang terlalu ekstrim, baik itu yang mendukung atau menentang kelompok tertentu. Sebaiknya tetap berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang, asalkan tetap dalam bingkai ajaran Islam yang moderat dan mengedepankan prinsip kesejahteraan bersama. Yang ketujuh yaitu pahami bahwa nasab bukan segalanya. Meskipun nasab atau keturunan memiliki nilai dalam Islam, bukan berarti orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad tidak memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang utama dalam Islam adalah ketakwaan, amal baik, dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nasab bisa menjadi penghormatan, tetapi bukan jaminan bagi seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah. Yang kedelapan, berdialog dengan bijak. Jika dihadapkan dengan orang yang memiliki pandangan berbeda tentang nasab Alawi, usahakan untuk berdialog dengan sikap terbuka, sabar, dan mengedepankan ukhuwah. Hindari perselisihan yang bisa merusak hubungan antar sesama umat Islam. Ingat bahwa perbedaan pendapat dalam Islam adalah hal yang wajar, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang hakiki. Nah, kesimpulannya bagaimana? Yaitu secara keseluruhan, orang awam sebaiknya menyikapi polemik nasab Alawi dengan penuh kesabaran, menjaga kedamaian, dan berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan ukhuwah dan kerukunan. Jangan mudah terpengaruh oleh polemik yang bisa mengarah pada perpecahan, melainkan fokus pada nilai-nilai luhur Islam yang mengajarkan untuk menghormati sesama dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Seperti itu, semoga bermanfaat.